atau berbuat apa-apa kecuali ditanya si. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. Dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Anfusakum, maka jangan kalian mendolimi diri kalian. Waqatilul musyrikin kafah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya si. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Anfusakum, maka jangan kalian mendolimi diri kalian. Waqatilul musyrikin kafah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya si. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Anfusakum, maka jangan kalian mendolimi diri kalian. Kafah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya si. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Anfusakum, maka jangan kalian mendolimi diri kalian. Waqatilul musyrikin kafah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya si. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Anfusakum, maka jangan kalian mendolimi diri kalian. Waqatilul musyrikin kafah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya si. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah salat Jum'ah rahimahullah. Sebelum rangkaian ibadah salat Jum'ah dimulai, akan kami sampaikan beberapa informasi dan pengumuman dari Takmir Masjid Pangeran Diponegoro. Yang pertama, kepada para jamaah kami persilahkan untuk mengisi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu. Kemudian bagi jamaah yang membawa alat komunikasi dimohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu demi menjaga ketenangan dan kekhusyuan ibadah sholat Jumat. Serta bagi jamaah yang berdekatan dengan kotak infak dimohon untuk bisa mengedarkan kepada jamaah di sebelahnya. Alhamdulillah, pada sholat Jumat pekan lalu tanggal 12 Juli 2024 telah terkumpul infak sebesar Rp2.006.000. Kemudian total saldo infak Masjid Pangeran Diponegoro per tanggal 19 Juli 2024 menjadi sebesar Rp3.941.100. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir pada segenap dermawan sekalian yang telah berpartisipasi dalam berbagai program kegiatan masjid serta sedekah Jumat baik berupa makanan dan minuman di Masjid Pangeran Diponegoro. Kami juga memfasilitasi bagi jemaah yang berkenan untuk infak dan sedekah dalam bentuk non-tunai bisa melalui pindai kode QRIS pada kotak infak untuk berbagai dompet digital. Selanjutnya informasi yang kedua, kajian rutin yang diadakan Masjid Pangeran Diponegoro. Yang pertama, kajian rutin Sabtu pagi yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari
besok Sabtu 20 Juli 2024 ba'da sholat subuh bersama Ustadz Abu Umair Kuswoyo. Kemudian yang kedua, kajian Ahad subuh yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2024 bersama Ustadz Dr. Ahmad Syarifuddin LC MSI. Seluruh kajian ini serta khutbah Jumat Masjid Pangeran Diponegoro juga bisa disaksikan di laman YouTube MPD Tembalang tanpa spasi. Kemudian selaku khatib Jumat siang ini insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Wahyudi MT dan imam oleh Akhuna Fikri Rinaldi. Kepada beliau Bapak Dr. Wahyudi kami persilahkan. Demikian afumikum, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Karena ketika kita pandai bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. La in syakartum la azidanakum. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berusaha selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangannya. Hadirin rahimakumullah, setiap khutbah Jum'ah maka khatib selalu berwasiat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan salah satu rukun dari khutbah Jum'ah. Karena begitu pentingnya ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa ini merupakan salah satu sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Memang seseorang masuk surga hanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pernah ditanya oleh seorang sahabat. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akbari ma yudkhilun nasal jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat tentang perkara yang kebanyakan memasukkan seseorang ke dalam surga. Jadi kebanyakan penghuni surga itu masuk karena dua hal ini, yaitu takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Hadirin rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua ini dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini dan juga nantinya di akhirat, maka bekal terbaik untuk kehidupan kita adalah takwa kepada Allah.
Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyeru memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu negeri akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, selain takwa adalah berakhlak yang baik. Berakhlak merupakan ciri dari seseorang, kebaikan seseorang. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang berakhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Dan sesungguhnya kamu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar berakhlak yang agung. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabnya adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Khuluquhu Quran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya bagaimana? Maka kita bisa melihat bagaimana di dalam Al-Quran itu. Apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka akan dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin rahimakumullah, akhlak seseorang maka akan terlihat bagaimana dia berakhlak kepada Al-Khaliq, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang telah menciptakannya. Dialah Allah yang memberi rezeki kepadanya. Dialah Allah yang memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi bagaimana akhlaknya kepada Allah? Kalau terhadap Allah akhlaknya tidak baik, bagaimana bersikap kepada Allah? Tidak beribadah, menyembah kepada Allah, menyekutukan Allah. Maka kalau orang tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan menyekutukan Allah, sungguh amat buruk akhlak seseorang itu. Dan hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya, su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Faqala al-famu wal fajru. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara apa yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk neraka. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, disebabkan karena mulut dan kemaluannya. Hadirin rahimakumullah. Dua hal ini yang menyebabkan kebanyakan manusia tergelincir ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita
agar selalu berkata yang baik. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik. Hadirin rahimakumullah, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadirin rahimakumullah, banyak perkataan-perkataan yang dapat menyebabkan seseorang tergelincir ke dalam neraka. Perkataan dusta, penghinaan kepada seseorang, perkataan mengadu domba, atau bahkan perkataan syirik yang menyatakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa jadi seseorang menganggap hal itu ringan atau meremehkan perkataan-perkataan itu, tetapi hadirin rahimakumullah, perkataan-perkataan tersebut bisa menyebabkan seseorang tergelincir ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang menyebabkan kebanyakan manusia tergelincir ke dalam neraka adalah tidak menjaga kemaluannya. Dan bahkan merupakan sifat dari orang yang beriman adalah dia menjaga kemaluannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna, baik itu perkataan atau perbuatan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam menjamin seseorang masuk surga apabila seseorang itu dapat menjamin untuk menjaga mulut dan kemaluannya. Man yatman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi athman lahul jannah. Barang siapa yang dapat menjamin kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu mulutnya, dan di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku jamin surga untuknya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk meningkatkan akhlak kita, akhlak yang mulia. Kemudian kita pun hendaklah menjaga agar kita tidak melakukan perbuatan zina, agar kita tidak mengatakan perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan mengadu domba, perkataan-perkataan menghina orang lain, atau bahkan perkataan-perkataan syirik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Saf lurus dan rapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.